TV Jejak 98. Berikan subscribe, tekan tombol lonceng. Oke. Selamat siang Ibu Haja Maimunah dan Pak Uce Arsad Mamonto. Pagi hari ini kami didatangi oleh dua orang tamu yang akan menceritakan peristiwa perjuangan almarhum A.R. Sambali sebagai mantan Sangadi terakhir dan lurah pertama di desa Kota Bongon, Kabupaten Bola Mongondo, sekarang Kota Mobagu. Nah, peristiwa ini merupakan peristiwa panjang perjuangan bagaimana untuk mendapatkan hak-hak dari keluarga A.R. Sambali ini dengan perjuangan yang gigih dan panjang sehingga harus terpental dari jabatannya sebagai seorang lurah dalam perjuangan melawan mafia tanah ketika itu hingga akhir hayatnya. Oke, yang saya ingin tanyakan dulu pertama kepada Ibu Haja Manopo, seperti apa ketika dia memulai ini, sejak dia pensiun, bermohon pensiun, yang terus gigih meminta ganti rugi. Bisa Ibu ceritakan usai dia pensiun dan gigih mencari untuk mengambil kembali haknya? Iya, itu karena dia itu merasa dijanji sebenarnya. Karena waktu itu pemerintah mengambil keputusan untuk dibayar, tapi terakhir dibatalkan. Itu dikatakan itu cuma partisipasi. Jadi makanya Bapak setelah pensiun dia akan membuat surat untuk diajukan ke pemerintah untuk hak yang untuk dibayar. Oke. Bapak Arsad, bagaimana Bapak punya kedekatan dengan A.R. Sambali dan Ibu Haja Maimunah, kemudian berperan ikut membantu perjuangan almarhum A.R. Sambali? Bagaimana ceritanya Pak, hubungan maupun perjuangannya? Termasuk kepada Sambali, Bapak Sambali, artinya kedekatannya pada saat itu kawin pada kakak saya sebagai istri. Dan setelah mereka bercerai, tidak ada hal-hal hubungan seperti biasa. Artinya tidak memutuskan silaturahmi ketika kakak bercerai dengan almarhum A.R. Sambali. Tetap hubungan terbangun. Karena saya pada waktu kawin dengan kakak saya masih kecil dan mereka yang memelihara, membiayai saya sampai sekolah SD, SMP, sampai masuk ke SMA. Oke, jadi merasa sebagai orang tua kakak yang waktu itu merupakan istri pertama dari almarhum A.R. Sambali, kemudian setelah bercerai dan kawin dengan Ibu Haja Maimunah, hubungan ini tetap terjalin dan menganggap sebagai orang tua. Oke, Pak, seperti apa kemudian kelanjutan melihat perjuangan almarhum ini dengan gigihnya untuk memperoleh haknya agar pemerintah memiliki perhatian untuk perjuangan haknya? Apa yang seperti yang Bapak dengar dan Bapak ketahui? Kalau saya melihatnya bahwa artinya
mengambil hak dari Rosamali untuk menjadi milik mereka, dan artinya sangat merasakan kecewa. Padahal sesuai dengan itu ada ganti rugi. Nah, ada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 diperkuat dengan 2015, baru diperkuat lagi dengan 2017 dengan DPR RI dan Presiden sekarang ini. Oke, Ibu Haja Maimunah, seperti apa kemudian setelah pensiun, apa-apa yang dilakukan sampai meminta ke pemerintah agar mengganti, apa saja yang dilakukan ketika itu? Ya, terutama dia membuat satu surat dan dia ke mengirim. Dan Lalu pengiriman itu bukan cuma di satu jawatan sebenarnya, tapi sepertinya tidak ada tanggapan. Jadi dia tetap berusaha. tapi kemudian melanjutkan ke presiden dan apa, ada DPR atau apa, ada jawaban tidak dari perjuangan mengirim surat ya, itu? Setelah dia mengirim surat sama presiden sama DPR pusat, kemudian 3 bulan ada jawaban. Jawabannya dari pusat dikirim ke gubernur. Gubernur kirim sama bupati. Bupati kan untung karena itu surat di pos. Jadi keluarga menerima langsung. Jadi setelah Bapak menerima surat itu, dia bikin lagi surat himbauan. Himbauan untuk dikirim sama pemerintah di sini agar membayar. Dengan jawaban dari pemerintah pusat, DPR maupun provinsi seperti apa? Ya, seperti apa jawaban mereka? Bahwa menyatakan bahwa itu harus diganti rugi dan dibayar dengan sesuai keadaan yang pada waktu itu terjadi. Oke. Nah, kemudian almarhum mengirim permintaan surat atau himbauan atas surat-surat tertentu agar segera direalisasikan, tetapi sampai saat itu tidak ada realisasi ya. Bagaimana perjuangannya kemudian yang terus gigih melawan ya patut diduga ada mafia tanah yang menggoreng-goreng yang padahal sudah ada perintah membayar. Bagaimana giginya kemudian sampai dia mengalami sakit? Apa penyebabnya? Ya, setelah surat itu diterima, fotokopi dilampirkan di surat untuk dikirim lagi. Minta supaya surat ini bisa realisasi. Langsung dia kirim, antar, dia sendiri antar. Itu Bapak Lakademan yang terima, karena dia waktu itu di bagian apa ya? Setelah dia kasih, kemudian 1 minggu dia pulang ketemu, tapi itu Bapak bilang, oh iya itu surat ada, kita kasih naik Pak Ibu sama Bupati. Jadi iya Pak bilang. Jadi pada waktu itu Bupati siapa? Ini Marlina. Marlina Mohasian. Terus sampai berapa tahun dia? Iya, pokoknya kan dia kejar itu sampai dia sebelum sakit dia selalu kasih terus menanyakan itu. Kemudian tapi tidak ada mengalami sakit, apa karena stres atau sakit apa gimana? Apa sudah memang sudah banyak? Pengaruhnya juga ada. Ada ya, jadi pengaruh berpikir, perjuangan yang panjang. Artinya kan seolah-olah dia itu perasaannya itu ditipu begitu. Karena pertama kali dikatakan bayar, kedua kali penawaran, ketiga kali itu partisipasi. Jadi kan Bapak seolah-olah itu nggak kan seolah-olah ditipu dia pikiran yang mana dia kan ada punya rakyat yang dia. Nah, kemudian berjuang sampai kemudian mengalami sakit. Apakah kemudian ada pejabat-pejabat atau keluarga yang memperhatikan
ketika dia sakit karena perjuangannya yang belum tercapai? Ada tidak mereka datang? Ya kalau keluarga sebagiannya. Oh iya, pejabat-pejabat apa? Ya enggak, karena orang itu ya tahu atau enggak, tapi kan kita enggak mau kasih tahu. Jadi bahwa mereka kita tinggal sendiri saja. Iya. Oke, Pak Arsad sendiri ketika mendengar perjuangan yang panjang, kemudian dia mengalami sakit, apa yang sebenarnya Bapak lihat? Apa memang karena perjuangannya sehingga kemudian dia sakit atau bagaimana, Pak? Ya, pernah juga kita datang melihat kan, memang ya, termasuk juga sakit karena banyak berpikir. Dia tentang Kedua juga tanahnya itu. Sudah usia. Siap. Nah, oke. Kemudian selama sakit itu ada tidak pejabat atau keluarga-keluarga prihatin atas perjuangannya melawan mafia tanah ini sampai akhir hayatnya? Kalau itu Dia tidak terlalu begitu. Tidak terlalu apalagi ya seperti itu karena Kesibukan juga saya kan. dia kan dari Ternate. Oke. Ketika kemudian almarhum meninggal, apakah juga ada pemerintah maupun apa yang memperhatikan, misalnya memberikan apa atau apa, ada tidak perhatian pemerintah? Karena bagaimanapun juga Pak almarhum merupakan seorang tokoh muda pembangunan desa dengan serangkaian aktivitas koperasinya, kemudian dia menjadi tokoh pimpinan sangadi maupun lurah ketika itu. Apakah sebagai seorang yang berpengaruh, seorang pemimpin itu sempat dilayat saat kematiannya, bagaimana ceritanya? Ada bunga. Kikuan ke Sarjal mau bukan? Kita datang Ya, Pak Ketua DPR provinsi. Sarjal yang ini, tapi kan di sana dapat juga karena kita waktu itu yang mendukung sama dia. Sarjal Masih menjabat ya. masih dapat ya, Pak Sarjal. Jadi pemerintah daerah ada tidak? Maksudnya pemerintah kabupaten? Oh enggak? Tidak ada? Enggak ada. Cuma Jadi- dia kan dari Oke, jadi pemerintah kabupaten tidak ada satupun pejabat Tidak. yang memperhatikan. Tidak. Tetapi Pak Sahrial ya, Pak Sarjal. seorang Iya. tokoh provinsi Sulawesi Utara yang satu-satunya memperhatikan dan mengingat Ingat. bahwa betapa besar Iya. jasa perjuangan dari almarhum. Iya. Ya, ini luar biasa bahwa itu tokoh yang patut menjadi Mengirim bunga. memberikan bunga Langsung kepada ini luar biasa, walaupun di pihak lain Pemda sendiri tidak peduli, tetapi ada tokoh. Iya. Demikian cerita yang telah disampaikan oleh Ibu Haja Maimunah Manopo Sambali bersama Pak Arsad tentang Ucek Manopo. Arsad Ucek Mamoto tentang perjuangan almarhum melawan mafia tanah sampai akhir hayatnya. Demikian, salam sehat.